Percaya atau tidak, ini adalah pengalaman seorang calon ibu yang diuber-uber oleh sosok Kuyang. Kuyang itu dipercaya warga Tanjung Redep, Kalimantan Timur, sebagai makhluk siluman pemangsa janin dalam kandungan manusia. Setelah menikah di Jakarta bulan Juni 1994, saya ikut suami yang kebetulan anggota Polri yang bertugas di kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kami berada di kota itu sekitar 3 tahunan, dari Juni 1994 sampai Juni 1996. Kalau di Bali, orang mengenal leak sebagai hantu siluman yang dapat membuat orang sakit atau meninggal. Maka di daerah Berau, pedalaman Kalimantan Timur, konon ada dukun yang dapat mengubah wujud menjadi binatang, entah kucing atau burung. Fenomena ini disebut kuyang. Leak dan kuyang memang berbeda. Wujud asli leak konon bisa seorang laki-laki atau perempuan, sedangkan kuyang berwujud asli perempuan saja. Leak Bali juga sudah canggih-canggih. Mereka dapat bersalin rupa menjadi siluman, motor, mobil, bahkan pesawat. Tapi kuyang hanya dapat berwujud siluman, burung, atau kucing. Sasaran korban leak mulai dari anak kecil sampai orang jompo. Sementara kuyang terbatas pada ibu hamil dan bayinya. Maka ketika saya hamil pada awal September 1994, tetangga saya, Bu Sukamto yang asli penduduk Berau, menasihati saya agar berhati-hati bila bertemu dengan kuyang. Biasanya kuyang berjalan-jalan pada siang hari untuk mencari mangsa sambil berpura-pura menjajakan barang dagangan. Ciri-ciri kuyang yang beroperasi di asrama Polres kami, katanya seorang wanita berusia sekitar 50-an tahun dan biasanya memakai selendang. Selendang itu untuk menutupi tanda seperti berkas operasi di lehernya. Konon pada malam hari, kepalanya akan memisah dari tubuhnya. Kepala itu akan berubah wujud menjadi burung malam ataupun kucing. Dalam memangsa korban, juga tidak pandang bulu dengan usia janin dalam kandungan. Ada beberapa teman yang usia kandungannya baru 4 atau 5 bulan, juga kandungannya hilang di mangsa kuyang. Ceritanya mereka ibu muda seperti saya, dan sebagai pendatang baru di Berau tidak mengetahui cerita tentang sang pemangsa kuyang tersebut. Juga pada siang hari ketika bertemu dengan wanita berselendang tersebut, perut teman saya diusap-usap. Dengan ramah ia bertanya, "Sudah berapa usia kandungannya?" Tanpa curiga teman saya menjawab, "Kandungannya baru berusia 4 bulan. Keesokan harinya ketika bangun tidur, teman saya kaget waktu mengetahui perutnya kembali ke bentuk semula. Ketika memeriksakan diri ke dokter, bayinya sudah benar-benar lenyap tanpa bekas. Hal serupa dialami juga oleh teman saya yang usia kandungannya 5 bulan. Menurut Ibu Sukamto, apabila bertemu wanita itu dan dia mengusap perut wanita hamil, maka si wanita hamil harus balas mengusap perut si kuyang kembali. Itulah cara melawan kuyang. Untunglah selama kehamilan saya tidak pernah bertemu langsung dengannya, karena ketika ia berkunjung, suami saya selalu berada di rumah. Namun Bu Sukamto mengingatkan agar saya tetap waspada, sebab kuyang terkenal pantang menyerah sebelum mendapatkan mangsa incarannya. Jalan terakhir yang akan ditempuh adalah sang ibu akan melahirkan. Saat itu ia akan berubah wujud menjadi seekor burung malam atau kucing. Konon untuk membedakan kucing biasa dan kucing jadi-jadian,
adalah saat ia mendarat di atap rumah. Suara mendaratnya seperti bunyi mobil jatuh, sangat keras dan jelas terdengar. Tentu saja itu akan terdengar kalau kami masih terjaga dan tidak terkena ajian sirep yang menyebabkan kita tertidur. 2 hari menjelang melahirkan, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1995, saya tengah berbincang di ruang makan dengan ibu saya yang baru datang. Hari itu suami saya sudah terlelap tidur, padahal baru pukul 19.30. Hal itu belum pernah dilakukannya. Anehnya, tampaknya dia terkena sirep. Menjelang pukul 9 malam, saat saya pindah duduk, saya mendengar bunyi benda berat jatuh tepat di atas ruang duduk. Saya tahu kalau itu siluman kuyang, tapi saya tidak tahu apa wujudnya, burung atau kucing. 10 detik kemudian, yang muncul di kursi yang saya duduki sebelumnya adalah seekor kucing. Dengan matanya yang lapar, ia memandang saya. "Kucing, kucing!" Saya berteriak sekeras-keras sambil cepat-cepat lari keluar. Suami saya bangun mendengar teriakan saya dan berdiri dengan sempoyongan. Tepat di pintu kamar, ia bertabrakan dengan kucing yang sedang bingung. Suami saya jatuh terjengkang ditabrak kucing siluman. Para tetangga berdatangan lalu berteriak dari luar. Apa yang bilang supaya kucing itu diusir saja. Ada pula yang mengatakan agar dibunuh saja. Akhirnya suami saya hanya mengusirnya keluar lewat pintu depan. Segera kucing itu lenyap tanpa bekas. Selanjutnya suami dan ibu saya terus berjaga sampai pagi. Esok harinya kami memutuskan untuk langsung menginap di rumah sakit supaya aman dari incaran kucing kuyang. Namun dugaan kami meleset. Menjelang pukul 2 malam, ketika sedang jalan-jalan di koridor rumah sakit, saya dan suami melihat wanita tua yang dikenalnya datang dari jauh. Saya disuruh cepat-cepat masuk kamar. Jantung saya berdebar cepat. Tidak pernah saya merasa setakut ini. Setelah suami saya kembali ke kamar, ia bercerita si ibu tua itu ngotot mau masuk ke bangsal bersalin. Ketika ditanya keperluannya, dia mengaku petugas memasak di dapur rumah sakit. Suami saya mengatakan, "Ya salah arah. Letak dapur bukan di situ, tetapi jauh di depan." Dengan setengah memaksa, suami saya menyuruhnya untuk pergi. Akhirnya tepat pada tanggal 9 Mei 1995 pukul 10.21 malam, saya melahirkan putra pertama dengan selamat. Kami lega, berakhir sudah pertarungan kami mempertahankan bayi dari incaran kuyang. 1995, saya hamil kembali. Saya ditinggal oleh suami yang bertugas mengamankan pembangunan pabrik kertas raksasa PT Kiani Kertas di desa Mangkajang. 6 jam perjalanan dengan mobil dari Tanjung Redep. Saat itu saya tidak bisa menghindari dari pertemuan dengan siluman kuyang pada siang hari. Untungnya dia tidak memegang perut saya. Saya pun cepat-cepat menghindar agar jangan mengobrol dengannya. Menurut penduduk setempat, orang yang bertatapan mata dengan kuyang akan mendapat kesulitan saat melahirkan. Seorang guru teman saya yang putra asli Dayak sempat bertemu dengan bertatap mata dengan kuyang pada siang hari. Anehnya, saat melahirkan, ia beserta seisi rumahnya tertidur pulas sekali. Dia hanya bermimpi melahirkan, tapi ketika ia bangun keesokan harinya, bayi dalam perutnya hilang tanpa bekas. Seisi rumah pun geger semuanya. Saat itu, saya hanya berdoa dalam hati supaya kelak dapat melahirkan di luar Pulau Kalimantan. Saya juga percaya
Tuhan tetap lebih berkuasa dari makhluk apapun di dunia ini. Rupanya keberuntungan masih berpihak kepada saya. Bulan April 1996, permintaan pindah suami saya diterima. Akhir Juni 1996, kami langsung pindah ke Bali. 10 hari di Bali saya melahirkan dengan melalui operasi sesar pada tanggal 11 Juli 1996. Saya bersyukur dikaruniai sepasang anak putra dan putri. Namun yang lebih penting, mereka selamat dari incaran kuyang. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita, termasuk tadi cerita tentang menjadi incaran kuyang. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita. Karena itu, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal video sampai akhir video. Juga jika tentunya kalian suka tentang konten video ini, tentunya buat kalian semua jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video yang telah disajikan, tentunya dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari video awal sampai video akhir. Sekian, terima kasih selaku pembuat konten video ini. Pamit untuk mengundurkan diri.